Kami bersyukur Tuhan karena kami mau datang bukan secara pribadi, tapi kami juga mau membawa keluarga kami untuk terus Tuhan bentuk, untuk terus Tuhan pimpin, untuk terus Tuhan satukan dan Kau berkati, sehingga kami boleh bawa keluarga kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, berkati semua kami, sehingga kami yang menyampaikan maupun mendengar boleh sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk ya. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berbahagia hari ini menikmati kasih anugerah Tuhan. Jangan lupa minggu ini kita tetap di dalam tema bulanan kita, yaitu tentang keluarga. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang keluarga Nuh, bagaimana Tuhan memelihara keluarga Nuh karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, karena dia itu adalah orang yang taat kepada Tuhan, ya. Makanya kita lihat Tuhan tetap memperhatikan keluarga Nuh. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar dari keluarga Abraham, ya. Bagaimana keluarga Abraham ini dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan siapkan dia, dan terus dibentuk di dalam anugerah Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 di situ sebenarnya, ya. Tapi saya mau ajak saudara membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 tadi, ya. Nanti kita lanjutkan ayat 10 sampai dengan 14, ya. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membuka firman Tuhan ini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 kita baca bergantian bergaul, ya. Oke, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan waktu itu bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan hari lepas harinya. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca tadi, kita bisa memperhatikan bersama bagaimana keluarga Abraham itu adalah keluarga yang tadinya tidak kenal Tuhan, tapi Tuhan kemudian panggil keluarga ini, ya, untuk pergi ke mana, saudara? Pergi ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Tetapi yang menarik buat kita lihat adalah bagaimana janji Tuhan kepada keluarga ini, bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari tempat yang tidak mengenal Tuhan, dari kehidupan keluargamu, saudara-saudaramu, dan dari rumah bapamu yang tidak mengenal Tuhan. Pergi ke mana? Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau kita semua dikasih tahu, ya, nanti tahun depan kita akan rencana pergi ke kota A atau pergi ke kota B, kita ada persiapan. Di kota A itu begitu panas, kita mungkin nggak usah pakai baju tebal. Kalau disuruh pergi ke kota B, itu kotanya dingin, kita harus siap segala sesuatunya. Jadi saudara, kita bisa mengerti. Tapi bayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Belum ada GPS, ya, belum ada maps gitu, belum ada yang lain. Tapi Tuhan perintahkan Abraham untuk pergi. Nah, saudara perhatikan ketika Tuhan memanggil Abraham ini dan Tuhan perintahkan untuk pergi. Ayat 4 tadi berkata apa? Ayat 4 dikatakan kepada kita, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Poin penting yang kita lihat keluarga ini adalah bahwa ketika mereka mendengar suara panggilan Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun tampaknya belum begitu jelas, tapi responnya sangat cepat. Lalu pergilah Abraham seperti
Tuhan kepadanya. Banyak kita mungkin dengar suara Tuhan, ya. Satu perkara nih, setia, wah dengar suara Tuhan. Tapi apakah kita mau taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan sama kita? Nah, saudara, yang menarik buat kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga itu dijelaskan kepada kita bersama bahwa Allah yang memanggil keluarga Abraham, Allah itu tidak sembarangan memanggil, tapi Dia juga memperlengkapi Abraham. Dia memberikan berkatnya, Dia dikasih hal yang indah. Apa yang kita lihat sini? Janji berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga Abraham. Waduh, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini harus kita tahu. Ketika Allah memberkati kita, ketika Allah menasihati kita, ketika Allah itu memimpin kita dalam keluarga, dan Dia memberikan perintah untuk kita taat, jangan pernah lupa ini, bahwa Allah selalu memperlengkapi kita. Allah selalu memberikan janjinya untuk kita semuanya. Apa yang kita lihat, saudara? Ayat yang kedua, ketiga berkata kepada kita, apa saudara-saudara? Dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berkat secara nasional, menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, ini hal yang indah yang kita lihat. Lalu apa? Aku akan membuat namamu masyhur. Wah, ini saudara, satu berkat secara personal, dari nasional, personal, ya kita lihat. Jadi Tuhan kasih berkat kepada setiap orang itu. Ingat, engkau akan jadi berkat buat bangsa. Engkau akan mendapat namamu masyhur. Jadi secara personal ada. Engkau akan diberkati orang. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Wah, itu berkat yang indah. Artinya penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kurang apa lagi? Nah, saudara-saudara ingat ini, ketika kita menjadi milik Tuhan, ketika kita hidup dalam kehidupan pribadi keluarga di dalam Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan pasti kasih perlengkapan rohani kita, kekuatan rohani kita untuk kita melangkah di dalam keadaan apapun. Saudara, itu dilihat dari Abraham. Lalu kemudian Abraham mendengar perintah-perintah itu, janji-janji itu, ya, dia pergi. Saya percaya Tuhan juga berkati kita masing-masing di dalam apa yang Tuhan percayakan. Amin. Kalau kita lihat ini, saudara, Tuhan kasih berkat sama kita. Jadi melangkah dalam kehidupan keluarga bersama dengan Tuhan, yang Tuhan mau adalah apa? Taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun nampaknya belum jelas, walaupun nampaknya belum tahu, tapi taat kepada perintah Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara kita lihat di dalam perjalanan Abraham bersama Sarah istrinya, saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata sebagai orang yang beriman, yang dipanggil Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, tidak selalu mulus. Orang pikir, waduh, kalau udah diberkati Tuhan, kalau sudah mendapatkan anugerah Tuhan, pasti semuanya lancar, tidak ada lagi masalah dalam kehidupan saya. Tapi kita lihat di sini apa yang terjadi, saudara. Ternyata Abraham sebagai orang beriman membawa keluarganya, ternyata juga mengalami apa yang disebut sebagai krisis kehidupan. Dia mengalami apa yang disebut sebagai sebuah kesulitan hidup yang kita bisa perhatikan di sini. Kesulitan hidup. Setiap kita keluarga pasti mengalami apa yang disebut sebagai kesulitan hidup ini. Ada orang yang mungkin sedang bergumul dengan masalah keuangan. Ada orang yang mungkin sedang diuji oleh karena sakit penyakit yang dia alami. Ada orang yang mungkin sedang terbeban dengan masa depan anak-anaknya. Atau bahkan ada orang yang sedang goyah, keluarga yang sedang goyah karena konflik antara suami istri atau orang tua dengan anak. Saudara, kita semua punya warna masing-masing. Setiap keluarga pasti akan ada kesulitan masing-masing, seperti yang dia alami di dalam kehidupan Abraham. Kita tahu ketika mereka tinggal di kota Negev itu, ternyata mengalami kelaparan, kekeringan yang begitu besar. Ini bukan karena masalah krisis. Krisis betul. Nggak ada yang bisa dimakan, kekeringan di kota tempat itu. Dan itu terjadi. Saudara, dari kejadian Abraham dan
Sarah ini, kita mengingatkan bahwa keluarga yang dipanggil Allah secara khusus, walaupun ada dalam berkat Tuhan, tapi keluarga tetaplah tidak lepas dari ujian kehidupan, dari kesulitan yang dihadapi. Apa yang harus kita buat, saudara? Apa yang kita bisa angkat dari cerita ini, saudara? Kita belajar bersama-sama 3 hal penting sebagai kerenungan rohani kita. Sebagai keluarga, kita belajar di dalam konteks ini, saudara. Yang pertama, kita belajar bahwa kesulitan dalam kehidupan keluarga bukanlah akhir daripada janji Allah. Ingatlah bahwa kesulitan setiap keluarga yang sedang kita hadapi itu bukanlah akhir daripada penyertaan Tuhan, bukanlah akhir dari segala janji Allah, tapi itu adalah bagian daripada ujian iman kita. Saudara-saudara, ini penting buat kita lihat. Ayat 10 dikatakan kepada kita tadi apa? Maka timbullah kelaparan di negeri itu, lalu Abraham pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai orang asing. Bisa saja kita merantau, bisa saja seperti itu. Abraham baru saja terima janji besar Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Abraham mendapatkan berkat Tuhan, menunjukkan bahwa janji Allah tidak berarti hidup dari kesulitan yang bebas. Kita nggak ada yang imun terhadap masalah. Justru saudara-saudara, janji Allah, penyertaan Allah itu diuji melalui kesulitan-kesulitan hidup kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita banyak kali di tengah situasi dunia seperti ini, di tengah keadaan seperti ini, banyak keluarga kini mungkin masih goyah, makin goyah menghadapi masalah-masalah ekonomi, utang sana sini belum selesai, PHK besar-besaran, bahkan mungkin menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang makin naik. Ya, saudara, apakah kita berkata, Tuhan, gimana? Keluarga udah seperti ini kok mentok terus. Saya sudah banyak doa, saya sudah melihat janji Tuhan, saya sangat terhibur ketika baca firman Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan kok nggak mudah. Sudah mungkin menghadapi keadaan seperti itu ya, sedang goyah seperti itu. Tapi ingatlah sekali lagi, poin pertama yang kita dapat di sini, bahwa kesulitan keluarga yang sedang dihadapi bukanlah akhir dari janji Allah, tapi itu adalah bagian daripada ujian iman kita. Yakobus 1:3 saya bacakan, saudara. Dikatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apakah kita semakin bertekun di dalam Tuhan? Apakah kita semakin bertekun untuk mencari Tuhan? Ya, terus cari Tuhan, bukan malah justru menyerah di tengah kesulitan hidup, bukan justru meragukan janji Allah di tengah kesulitan hidup, tapi kita terus mencari Tuhan. Ayat emas kita, bukan ayat emas, ayat yang kita hafal apa? Mas Matius 6 ayat 33, ya, M6:33, gitu ya. Matius 6 ayat 33 apa? Ada yang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Tekunlah terus datang sama Tuhan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, tekunlah terus. Hal yang kedua yang kita pelajari apa, saudara? Yang kita pelajari di poin ini adalah seperti berikut. Kita belajar dari Abraham bahwa ternyata di dalam kesulitan hidup yang dia hadapi, dia mengalami manusia ketakutan. Dan saya percaya kita mungkin juga bisa menghadapi ketakutan di tengah krisis, ketakutan di tengah kesulitan hidup, ketakutan ketika menghadapi masalah. Jadi kita belajar di sini apa, saudara? Hati-hati. Ketakutan bisa menggeser iman kita, bahkan merusak relasi keluarga. Ingat sekali lagi poin saya. Ketakutan bisa menggeser iman kita, bahkan merusak atau mengganggu relasi atau hubungan keluarga kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 11-13 di sini kita lihat
Abraham takut dibunuh. Kenapa? Karena dia punya risiko. Istrinya tuh terlalu cantik. Repot gitu ya. Istrinya terlalu cantik, dikatakan cantik sekali istrinya. Jadi Abraham takut ketika dia di negeri asing. Dia pikir nanti orang-orang di sana jahat, lalu orang-orang itu akan membunuh dia karena Sarah yang terlalu cantik. Jadi ia menyuruh apa saudara? Menyuruh Sarah mengakui bahwa dia adalah saudara. Bilang, karena kamu terlalu cantik, bilang bahwa kamu itu apa? Saudara. Bukan 13 ya. Katakanlah bahwa engkau apa? Adikku. Kejadian 12 ayat 13 ya. Bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku hidup. Dibiarkan hidup oleh sebab. Saudara lihat ini. Abraham berkata apa? Bilang kamu tuh adikku kepada istrinya. Kenapa jadi sakit? Ketakutan, ya, yang membuat Abraham mengatakan hal itu tidak benar. Saudara, pertanyaan begini, betul nggak sih Sarah itu adik Abraham? Betul nggak sih Abraham itu ngomongnya? Bapak Ibu yang nggak sedang tua, saya mau kasih tahu dulu. Sebenarnya perkataan Abraham itu nggak salah juga, nggak salah, karena memang Sarah itu adalah adik Abraham juga. Coba kita buka Kejadian 20 ayat 12. Siapa bisa dikatakan apa ya? Coba kita baca sama-sama. Situ dikatakan benar. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibu. Tapi kemudian ia menjadi istri. Jadi Sarah itu sebetulnya memang adik, satu ayah lain ibu. Nah, seperti gitu ya. Jadi ini perkawinan saudara rupanya, ya, perkawinan saudara, betul nggak? Satu ayah perkawinan ibu. Jadi itu yang terjadi. Yang masih ada saudara. Jadi nggak salah kan? Memang zaman dulu saudara memang masih diperbolehkan. Kalau kita lihat zaman-zaman dari awal itu, kawinan namanya saudara itu namanya incest gitu ya. Jadi saudara sekandung boleh, atau saudara dekat boleh nikah. Sampai nanti, perhatikan ini, sebenarnya nanti perhatikan di dalam kitab Imamat pada waktu hukum Musa, Imamat 20 ayat 17 berkata apa? Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka apa itu? Suatu perbuatan sumbar dan mereka harus dilenyapkan. Jadi setelah hukum Musa itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita perhatikan tadi Abraham, betul nggak saudara dia ngomong Sarah ini adik? Nggak salah, kan? Betul juga. Tapi itu setengah betul. Nah saudara, kebenaran kalau cuma setengah sama dengan salah. Dia nggak berani mengakui bahwa Sarah itu betul adanya, tapi sekarang dia adalah istriku. Kan begitu. Jadi saudara, dengan ketakutan Abraham itu membuat dia mengambil jalan dusta. Dia menipu, ia melindungi diri sendiri dan justru membahayakan istri. Saudara, saya waktu dalam ini baca ini gemeter juga, lihat betapa banyak dalam kehidupan kita, realitas keluarga kita saat ini, ketakutan yang terjadi dalam bagian keluarga, yang akhirnya mencoba mencari jalan untuk keselamatan diri dan akan merusak hubungan keluarga. Saudara, dalam kenyataan kita lihat bagaimana orang dalam krisis, dalam kesulitan, rela menjual dalam tanda kutip keluarganya, rela menjual. Kita lihat dunia ya, ada suami menjual istri, ada istri lalu menyewa orang lain untuk asuransi. Itu begitu ekstrim. Tapi tidak ekstrim kalau mungkin kita kadang-kadang dalam keadaan kita situasi yang tidak mudah, lalu kita akhirnya merugikan keluarga kita, mengorbankan pasangan kita, mengorbankan suami atau mengorbankan istri atau mengorbankan anak-anak kita karena ketakutan kita. Saudara,
keluarga sedang jatuh, takut miskin, takut gagal, takut malu di depan orang lain. Ketakutan itu membuat orang seringkali berbohong dan menyembunyikan diri dari pasangan. Orang mau kerja, kamu udah keluarga belum? Nah, supaya bisa dapat paket ini. Dan saudara-saudara, tanpa salah kita mengorbankan ketakutan kita terhadap krisis pribadi, krisis identitas. Seperti yang dialami Abraham, dia mengalami ketakutan. Betul, wajar. Kita wajar takut. Betul, di dalam situasi kita, di dalam keterbutuhan kita. Tapi jangan pernah ketakutan kita mengorbankan keluarga kita. Jangan pernah karena ketakutan hidup kita di tengah keadaan krisis apapun, di tengah kesulitan apapun, menggeser iman kita untuk tidak mengakui kebenaran. Saudara, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Ketakutan wajar, tapi ingatlah kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita bergantung. Dan sebagai suami, sebagai keluarga, perhatikan apa yang dikatakan di dalam firman ini. Apa yang kita pelajari apa? Bahwa seringkali kita mudah mengorbankan keluarga. Jangan pernah korbankan keluarga di dalam ketakutan itu. Efesus 5 ayat 25 berkata apa? Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya. Penghargaan kita, respek kita terhadap keluarga, lindungi keluarga, bahkan di tengah kesulitan hidup sekali, bahkan di tengah tantangan kesulitan sekali, lindungi keluarga. Saudara, inilah yang Tuhan mau minta pada kita. Kesulitan hidup kita bukanlah akhir dari penyertaan Tuhan, tapi kesulitan hidup kita adalah ujian iman kita untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Hal yang terakhir, saudara, ketiga, kita pelajari dalam bagian ini adalah bahwa lihatlah di tengah kehidupan keluarga yang lemah seperti ini, di tengah hal yang mereka hadapi yang membuat mereka terpuruk. Abraham terpuruk, saudara. Ya, Abraham terpuruk, saya percaya. Tapi kita lihat kasih setia Allah tetap dinyatakan. Allah tetap setia dan melindungi keluarga yang lemah. Allah tetap setia dan Dia tidak pernah meninggalkan keluarga. Ayat 17 sampai 20 dari Kejadian 12 ini menyaksikan kepada kita bagaimana, saudara, Allah menimpakan tulah kepada Firaun sehingga Sarah diserahkan dan dilepaskan kembali kepada Abraham. Ya, dia tetap terjaga. Jadi Tuhan bisa bicara kepada Firaun, Firaun, ingat ini, engkau sudah berbuat dosa. Hai Firaun, ingat ini, dia bukanlah perempuan biasa, dia adalah istri daripada hamba. Jadi sudah dia takut dan dia serahkan. Tuhan setia, tetap buka jalan dan cara. Dan yang menarik, saudara, lihat ini. Yang menarik, saudara, akhirnya Firaun memarahi Abraham. Kenapa kamu ngomong dia ini adikmu, padahal dia istrimu, sehingga aku kena tulah dari Tuhan? Ambil dia, dan dia bahkan diberikan harta. Hati-hati, saudara. Ini saya mau kasih tahu. Kadang-kadang ya, ketika iman kita terpuruk, ketika kita punya iman yang tidak kuat di dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai orang-orang lain untuk nasihati. Benar, saya jujur, saya pernah juga alami gitu. Loh, katanya orang Kristen, kok gitu aja lo mesti? Pernah nggak gitu? Loh, katanya orang Kristen, kok nggak berdoa sih sama Tuhan? Saudara-saudari, sampai orang lain, orang luar menasihati orang luar memperingati kita. Tuhan bisa pakai. Tapi di sini kita belajar bahwa ingatlah di dalam kelemahanmu
Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tetap setia, Allah tetap melindungi keluarga. Kesetiaan Allah itu lebih besar daripada kelemahan kita, saudara. Kesetiaan Allah itu tetap terus dinyatakan. Dia memegang janjinya bagi orang yang diurapinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau bicara begini. Banyak keluarga yang tidak sempurna. Kita bisa salah mengambil keputusan. Kita bisa lalai, bahkan kita mungkin sudah jatuh di dalam dosa. Tapi ingatlah, ketika kita mau bangkit dan balik, kasih setia Allah tidak pernah berkurang. Dia tetap memelihara kita. Dia tetap melindungi kita. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, bisa kasih tahu Esra? 2 Timotius 2:13 ya, nanti kita baca sama-sama. Oke, kita baca 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Mari, jangan biarkan kesulitan hidup kita, kelemahan kita membuat kita jadi putus asa, membuat kita jadi hilang harapan, membuat kita menjadi mengorbankan iman kita, mengorbankan keluarga kita. Kembali kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan biarkanlah Tuhan memulihkan hubungan keluarga yang sudah rusak, membuat keluarga kita menjadi kuat. Ingatlah bahwa Allah yang memanggil keluarga kita, Allah yang menyatukan keluarga Anda semua, Dia juga akan setia melindungi, memberkati keluarga sampai pada akhirnya. Ialah kita belajar di sini bahwa orang yang terima janji Tuhan bukan berarti bebas dari kesulitan. Hati-hati dengan ketakutan hidup. Jangan sampai menggeser iman kita, bahkan mengorbankan keluarga kita. Tapi ketika itu terjadi, hidup kita terpuruk, kita mengalami kekecewaan, bangkitlah, bangkitlah, dan teruslah bersama pada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kita katakan penolong yang setia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.
terjadi dalam hidup keluarga. Kami tahu pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Jangan biarkan kami Tuhan terpuruk di dalam iman kami karena ketakutan di tengah kondisi, situasi, kesulitan hidup yang membuat kami bergeser dari pengharapan dan iman kepada Tuhan. Bahkan Tuhan ampuni kalau seringkali dengan ketakutan itu tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mengasihi, bahkan mengorbankan keluarga kami. Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan ampuni, biarlah Kau pulihkan kembali hubungan-hubungan keluarga, suami istri, orang tua anak, supaya mereka boleh terus bersatu memandang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melangkah berjalan bersama Tuhan dengan janji Tuhan yang indah, maka semua akan digenapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan meneguhkan kami dan menguatkan kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati persiapan ulang tahun gereja, berkati semua kami di dalam hal-hal apapun yang kami hadapi. Biarlah kami bersandar hanya kepada Tuhan dan jangan biarkan kami kecewa dan terpuruk, tapi tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan ekonomi, keluarga, pekerjaan, bahkan juga calon teman hidup. Tuhan menolong mereka, mempersiapkan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah, indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji Engkau. Kami serahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kami cobaan, lepaskan kami dari orang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan